last forever. We grow together as a family, worship the God of eternity. Go Kids, yeah! Go Kids, yeah! Go Kids Asia! Go Kids, yeah! Go Kids, yeah! Go Kids Asia! Go Kids! Hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus menyembuhkanmu, hanya Yesus mengampunimu. Percaya hanya lakukan itu. Hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus menyembuhkanmu, hanya Yesus mengampunimu. Percaya hanya lakukan itu. Hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus menyembuhkanmu, hanya Yesus mengampunimu. Percaya hanya lakukan itu. Hanya Yesus juru selamat, hanya Yesus menyembuhkanmu, hanya Yesus mengampunimu. Percaya hanya lakukan itu. Ular tembaga. Musa adalah salah seorang yang paling menonjol di dalam Alkitab. Kita semua mengenalnya dari cerita kita sebelumnya. Dia diselamatkan saat masih bayi dengan menghanyutkannya di Sungai Nil. Bagaimana dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dan bagaimana dia membelah Laut Merah menjadi dua sehingga bangsanya bisa menyeberangi Laut Merah dengan berjalan di atas tanah yang kering. Namun, sehebat apapun kehidupan dan kisah Musa, akan selalu ada masalah. Dan ini terjadi pada orang-orang Israel yang dia pimpin ke tanah perjanjian. Ini adalah kisah tentang bagaimana seekor ular tembaga yang ditaruh di atas tiang bisa menyelamatkan suatu bangsa. Pada hari yang panas dan terik, ketika orang-orang Israel melintasi padang gurun untuk mencari tanah perjanjian, kesabaran orang Israel semakin berkurang. Kesabaran mereka sudah habis. Mereka mengeluh, "Semakin lama semakin panas di sini, dan masih belum ada tanda-tanda tanah perjanjian yang Musa bicarakan." Aku memikirkan hal yang sama. Apakah Musa menipu kita? Apakah dia membawa kita ke padang gurun supaya kita mati? Karena kepanasan dan kelaparan? Tidak ada roti, tidak ada air. Tapi kita diberi roti mana? Tapi apakah kamu menikmatinya? Ya, pada awalnya memang enak. Tapi aku sudah muak dengan itu. Sekarang rasanya hanya terasa hambar. Aku tidak menyukainya. Tuhan mendengar keluhan umatnya dan sangat tidak senang dengan hal itu. Tuhan kemudian mengirim ular tedung untuk menggigit orang-orang itu sehingga mereka kesakitan dan mati. Orang-orang Israel menyadari kesalahan mereka dan minta ampun kepada Musa dan Tuhan dan minta supaya ular-ular itu dijauhkan dari mereka. Musa, kami telah berdosa. Kami sudah melawan Tuhan dan Engkau. Tolong Musa, kami mohon engkau berdoa kepada Tuhan untuk menjauhkan ular-ular ini dari kami. Musa mendengar teriakan bangsanya. Dia berdoa kepada Tuhan dan bertanya padanya apa yang harus dia lakukan. Tuhan yang penuh belas kasihan berbicara kepada Musa. Musa, buatlah ular tembaga dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Kalau orang Israel yang telah digigit melihat ke tiang ular itu, mereka akan hidup. Musa mengikuti perintah Tuhan. Musa membuat ular dari tembaga dan memasangnya di atas tiang. Kemudian ketika ada orang Israel yang digigit ular melihat ular tembaga itu,
racun ular segera menghilang dari tubuh mereka dan mereka akan tetap hidup. Anak-anak, bukankah ceritanya sangat luar biasa? Kita telah menyaksikan bagaimana Tuhan menghukum umatnya dengan banyak cara ketika mereka menyimpang darinya. Kali ini Tuhan mengirim ular tedung untuk memperbaiki kelakuan mereka. Karena Tuhan mengasihi anak-anaknya, Dia menghukum mereka. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari cerita ini anak-anak? Kisah ini menceritakan tentang bagaimana Yesus menghapus dosa setiap orang yang mencari dan percaya kepadanya. Seperti dalam kitab Kejadian, setan adalah ular tedung, orang Israel adalah kita, dan ular tembaga adalah Yesus Kristus. Karena kita tidak menaati Tuhan, kita diracuni oleh dosa. Dosa itu beracun dan akan membunuh kita. Tetapi seperti dalam cerita tadi, karena belas kasihan dan kasih Allah yang tidak berkesudahan bagi kita, Dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menanggung dosa kita dan mati di kayu salib. Dan itulah kenapa ketika orang Israel melihat ular tembaga itu, racun dari tubuh mereka hilang tanpa bekas. Betapa menakjubkan kasih Kristus itu. Bagaimana dengan kalian anak-anak? Apakah kalian masih memiliki racun dosa? Sudahkah kalian melihat dan percaya kepada Tuhan? Jika belum, maka sekaranglah saatnya untuk melakukannya. Akuilah bahwa kalian adalah orang berdosa yang telah diracuni oleh dosa, dan jika kalian melihat dan percaya kepadanya, kalian akan dibebaskan dari racunnya, dan kalian akan menjalani hidup dengan bahagia dan bebas dari racun.